Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fauzul Agung, berasal dari Prodi Perikanan Tangkap Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada ikan. Berikut adalah video penjelasannya. Sistem pernapasan pada ikan. Sistem pernapasan pada ikan sama seperti hewan yang lainnya. Respirasi adalah proses pengambilan oksigen ke dalam tubuh dan melepaskan karbon dioksida dari tubuh. Alat bernapas pada ikan adalah insang. Ikan memiliki insang untuk membantu ikan bernapas dalam air. Tidak sama seperti manusia dan hewan mamalia lainnya. Ikan tidak memiliki paru-paru. Paus dan lumba-lumba tinggal di dalam air, namun hewan tersebut tidak menggunakan insang untuk bernafas, tapi melainkan menggunakan paru-paru. Dan hewan tersebut bukan merupakan Pisces. Insang dan operkulum ikan terletak di bagian dalam permukaan tubuh ikan. Penjelasan pada struktur pernapasan pada ikan akan ada di video selanjutnya. Bagian-bagian insang pada ikan. 1. Lengkung insang yang terdiri dari tulang rawan. Kedua, rigi-rigi insang yang letaknya di depan lengkung insang. Rigi insang ini tersusun oleh beberapa tulang dan fungsinya yaitu untuk menyaring air. Dan yang ketiga, lembaran insang yang terletak di bagian belakang lengkung insang. Lembaran insang ini pada umumnya berwarna merah dikarenakan mengandung pembuluh darah. Di setiap lembaran insang ini memiliki filamen, dan setiap filamennya terdiri dari banyak lembaran tipis-tipis atau disebut juga dengan lamela. Itu adalah bentuk dari insang. Bentuk dari insang terdiri menjadi dua bagian, yaitu insang dengan tutup dan insang dengan tutup. Insang dengan tutup biasa disebut operkulum, yang mana ini biasa terdapat pada ikan bertulang sejati seperti gurame, bandeng, dan jenisnya. Operkulum ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu opersel, priopersel, interopersel, dan subiopersel. Bagian posterior operkulum berfungsi untuk menjaga air dan oksigen agar tidak keluar kembali saat proses respirasi serta menjaga tekanan air. Kedua itu insang tanpa tutup atau operkulum. Jenis insang ini dimiliki oleh ikan bertulang rawan seperti hiu, pari. Pada jenis insang ini terdapat suatu struktur khusus yang disebut septum interbranchiale. Septum ini adalah jaringan otot dan ikat yang berada di antara tiap lembaran insang. Setelah itu adalah fungsi dari insang. Fungsi dari insang yang pertama adalah alat pernapasan. Seperti dijelaskan sebelumnya, insang pada ikan adalah alat pernapasan. Dan yang kedua adalah alat untuk ekskresi garam. Selain untuk bernapas, insang ternyata juga berfungsi untuk mengontrol kadar garam dalam tubuh ikan. Dan yang ketiga yaitu untuk menyaring makanan. Seperti halnya manusia, ikan juga memasukkan makanan melalui mulut. Namun bedanya, makanan tidak akan langsung masuk ke kerongkongan dan diproses di lambung. Ikan terlebih dahulu akan memproses makanan melalui insang. Dan juga yang keempat itu untuk pertukaran ion. Pertukaran ion pada ikan dilakukan untuk mengontrol keseimbangan air dan ion yang akan ada di dalam tubuh ikan. Melalui insang, ikan akan mengatur kondisi dalam tubuh dengan lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya adalah cara kerja insang. Yang pertama, ikan akan membuka mulutnya agar air masuk ke dalam tubuh ikan, yang mana air tersebut akan mengandung oksigen. Dan yang kedua, inspirasi atau oksigen dari air yang masuk ke dalam insang yang kemudian diikat oleh kapiler lalu dibawa ke seluruh jaringan tubuh. Dan yang ketiga, ekspirasi atau karbon dioksida dari jaringan tubuh bersama darah menuju insang, lalu dikeluarkan dari tubuh. Kemudian ikan menutup mulut dan mengeluarkan air dari insang, yang mana air tersebut yang mengandung oksigen tadi. Selanjutnya adalah alat bantu pernapasan pada ikan. Ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama labirin. Labirin adalah salah satu alat bantu pernapasan pada ikan, namun tidak semua ikan memiliki labirin. Labirin ini adalah perluasan insang pada bagian atas
yang terbentuk lipatan dan membentuk rongga yang tidak beraturan. Beberapa ikan yang memiliki labirin diantaranya adalah ikan lele, ikan gabus. Dan yang kedua adalah arborescens. Beberapa spesies ikan seperti lele, gurame, dan nila memiliki struktur tambahan yang disebut arborescens. Adalah struktur tambahan pada insang yang berwarna merah dan berbentuk seperti bunga karang. Struktur tersebut membantu ikan untuk bernapas pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Dan yang ketiga adalah diverticula, yaitu ini terdapat pada ikan yang hidup di daerah tropis, misalnya gabus. Biasanya terdapat struktur tambahan yang disebut dengan diverticula yang terletak pada daerah Patrick. Baiklah, mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan. Jikalau ada perkataan atau kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.